Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para muslimat yang saya muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita kembali bisa hadirah dan hadir untuk melanjutkan materi bahasa Arab. Salawat dan salam mari kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan kebaikan. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai a'indaka darrajatun, a'indaka atau a'indaki qalamun. Kita kemarin mengambil kaidah nahwu dan kaidah-kaidah shorof dari pelajaran ini. Kita lanjutkan dulu. Masih halaman 56, nomor 13. Ayo ikuti. Min aina Muhammadun? Dari mana Muhammad? Asalnya dari mana? Huwa minal Hindi. Nomor 14. Min ma lughatuhu? Ma apa lughatuhu bahasanya? Apa bahasanya? Lughatuhu al-urdiyatu. Bahasanya bahasa Arab. Nomor 15. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Di mana bapaknya? Abuhu fil Kuwaiti. Abuhu fil Kuwaiti. Ayahnya di Kuwait. Nomor 17. Nomor 15. 16. Aina ummuhu? Di mana ibunya? Ummuhu aidan fil Kuwaiti ma'a abihi. Ibunya juga di Kuwait bersama ayahnya. Nomor 17. Min aina Hamzatu? Dari mana Hamzah berasal? Huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Ma lughatuhu? Apa bahasanya? Lughatuhul Yabaniyatu. Bahasanya bahasa Jepang. Nomor 19. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Abuhu fil Yabani. Ayahnya di Jepang. Nomor 20. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Bersama suaminya. Aina zawjuha? Di mana suaminya?
Zaujuha fil Iraqi. Suaminya di Irak. Nomor 22, azaujuha mudarrisun. Apakah suaminya seorang guru? La zaujuha muhandisun. Bukan, gurunya seorang insinyur. Ya. Ya, ditulis dulu. Kalau sudah, kita bahas apa itu dhamir, kata ganti. Nanti kita akan belajar di dalam bahasa Arab itu ada kata ganti. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kata ganti itu posisinya berubah-ubah sesuai dengan kedudukan dia pada sebuah kalimat. Kadang dia bisa tulisannya itu lengkap, kadang tulisannya tidak lengkap atau berubah bentuknya. Disebabkan posisi dia pada suatu kalimat. Maka kita harus memahaminya dan kita bisa memahami baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan dan penggunaan di dalam kalimat. Semuanya perhatikan ke papan tulis, kita akan menjelaskan supaya lebih jelas. Itu untuk maklumat saja dulu, tidak kita pelajari semua hari ini. Karena kalau kita pelajari semua tidak akan cukup waktunya. Dah? Ya. Semuanya perhatikan ke papan tulis. Bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Betul? Bahasa Arab terdiri dari 3 kata. Ya. Satu apa? Kedua, ketiga, apa itu isim? Kata benda, yaitu kata yang menunjukkan apa? Satu, manusia itu ya bukan benda, tapi dia adalah kata benda. Dua,
3 4 benda-benda mati. Baik terlihat, bendanya itu terlihat. Kalau bendanya terlihat namanya apa bahasa kitanya? Konkret. Kalau tidak terlihat abstrak. Paham nggak? Ntar nggak paham lagi apa itu konkret, apa itu abstrak. Ya, sekarang yang kita bahas, jika misalkan manusia nama-nama macam-macam ya. Coba nama-nama manusia. Nama laki-laki contohnya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau nabi ya. Nama perempuan contohnya apa? Maryam. Nama hewan contohnya apa? Kucing ya. Kucing bahasa Arabnya apa? Nama tumbuhan contohnya apa? Pohon kurma ya. Termasuk buah. Benda-benda di sekitar kita contohnya apa? Meja. Meja apa? Paham? Ayo, isim adalah kata benda, yaitu kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, baik yang terlihat atau tidak terlihat. Ini Muhammad. Kalau ada orang namanya Muhammad, terlihat nggak? Maryam terlihat nggak? Kucing terlihat nggak? Nakhlun terlihat nggak? Maktabun terlihat nggak? Contoh yang nggak terlihat, Allah. Contoh lagi yang nggak terlihat, malaikat. Contoh yang tidak terlihat, kalau tuyul, ada yang kelima, kata kerja yang dibendakan. Paham nggak kata kerja dibendakan? Contoh kata kerja pergi. Pergi kan kata kerja. Kalau kepergian, kata kerja apa kata benda? Kepergian itu kata kerja apa kata benda? Kepergian kok. Kepergianmu menyedihkanku. Kata benda. Hidayah. Hidayah dari kata menunjukkan. Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu kelihatan gak sih? Gak kelihatan. Hidayah itu kata kerja apa kata benda? Kata benda. Al-Huda. Sedih. Sedih itu kata kerja apa kata benda? Sedih, kerja. Tapi kalau kesedihan, kata benda. Paham gak sih? Dulu pelajaran bahasa Indonesia nilainya berapa? Masa gak bisa bedain mana kata kerja, mana kata benda? Kata benda itu yang ada imbuhan kesamaan, pesamaan. Tuh. Pergi, kepergian. Jalan, perjalanan. Paham gak? Kalau ada imbuhan kayak gini, ini disebut kata benda. Supaya nanti paham. Kata benda itu bisa dari kata kerja. Ini yang disebut dengan kata yang tidak terlihat. Petunjuk hidayah, terlihat nggak? Nggak terlihat. Kenyang, ya kenyang itu
kata kerja. Tapi kalau kekenyangan, kata benda kan? Pokoknya kalau ada imbuhan ke, an, pe, an, itu kata benda. Nah, kata-kata yang berbentuk tulisan seperti ini, yang melekat pada sesuatu, nama yang melekat pada sesuatu, ini disebut dengan isim dhohir. Isim apa? Dhohir. Muhammad itu isim dhohir. Nama yang terlihat. Muhammad terlihat. Muhammad itu kan namanya terlihat. Namanya yang kita jelaskan adalah namanya. Tapi kalau dia orang miskin, kita tahu nggak namanya dia siapa? Nggak tahu. Kalian ini siapa? Paijo, Painem, Panut, nggak tahu. Kalau kita ada Muhammad, ada Maryam, ada Abbas. Nah, ini nama dhohir. Kalau kita gabungkan ketiga-tiganya, kita ganti dengan kata ganti jadi apa? Mereka kan? Misalkan kita ngomong sama Muhammad, sama Ahmad deh gantian. Kalau kita mau nanya, kita ngomong sama Muhammad, Ahmad, kamu udah makan belum? Kita kan pakai kamu kan? Nah, Ahmad disebut isim apa? Dhohir. Kamu disebut isim dhamir. Nah, nama yang sudah menjadi karakter dia, Ahmad, Muhammad, Maryam, Abbas, kucing, sesuatu yang melekat pada suatu makhluk, itu namanya disebut dengan apa? Nama. Ini nih, benda ini disebut apa nih? Papan tulis. Ini disebut apa nih? Spidol. Ya. Ini disebut apa nih? Tangan. Tempat ini disebut apa nih? Tempat ini? Masjid. Itu disebut apa tuh? Jam. Itu disebut dengan isim dhohir. Namanya dia apa? Oh, itu jam, itu kipas, itu lampu, itu teras. Nah, itulah disebut dengan isim dhohir. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kata ganti. Nah, orang itu ada satu, ada dua, ada tiga. Dalam bahasa Indonesia, kalau satu disebut apa? Kalau dua disebut double, ganda. Kalau tiga disebut bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya apa? Siapa yang tahu bahasa Indonesianya? Kalau satu tunggal. Kalau dua double, ganda. Kalau tiga jamak. Ya wis lah. Jamak, enggak pakai k, jamak. Bahasa Inggrisnya apa? Plural. People. People mah orang. Nah, bahasa Arab juga ada istilah-istilah tunggal, double, jamak. Kalau tunggal bahasa Arabnya disebut apa? Mufrad. Kalau double atau ganda disebut apa? Mutsanna. Kalau jamak disebut apa? Jamak. Biar ibu-ibu kembali belajar bahasa. Jangan belajarnya status doang.
Kalau Muhammad sendiri disebut apa dia? Mufrad. Kalau Muhammad dan Ahmad disebut apa? Musanna. Kalau Muhammad dan Ahmad dan siapa? Abbas disebut apa? Jamak. Kalau satu nama perempuan sekarang Maryam disebut apa? Mufrad. Kalau Maryam sama Ijah jangan Ijah lah, terada yang tersungging. Maryam sama Fatimah disebut apa? Musanna. Kalau ada Maryam, Fatimah sama Khadijah disebut apa? Jamak. Begitu juga misalkan ada kucing dua, misalkan di sini kucing dua, kucing satu, kucing dua, kucing tiga. Di sini ada pohon kurma satu, pohon kurma dua, pohon kurma tiga. Di sini ada meja satu, meja dua, meja tiga. Nah sekarang ini kan disebut isim apa? Kalau nama-nama yang terlihat ini disebut apa? Isim apa? Isim apa? Dhahir. Dhahir itu artinya terlihat. Sekarang di dalam bahasa Arab, kalau Muhammadnya jauh di sana, kita nyebut Muhammadnya dengan apa? Dia kan? Nggak mungkin kamu mau kemana? Kan orangnya di sono. Kecuali di depan kita. Kalau di depan kita manggilnya apa? Kamu. Kalau orangnya di rumah, kita manggil dia apa? Kita nyebut dia apa? Dia kan? Nah, sekarang kita mulai dari dia. Dia bahasa Arabnya apa? Huwa. Dia laki-laki. Dia satu laki-laki. Kalau Muhammad sama Ahmad lagi di rumah. Kan dua tuh. Sudah berubah kan? Kita nyebutnya bahasa Indonesia masih berubah apa enggak? Jadi apa? Mereka berdua. Mereka berdua bahasa Arabnya huma. Mereka dua. Terus ada Muhammad, ada Ahmad, ada Abbas lagi di rumah. Berubah enggak? Mereka bertiga. Mereka bertiga untuk laki-laki, bahasa Arabnya apa? Hum. Mereka boleh lah kita rubah mereka bertiga atau lebih, minimal 3. Nah sekarang kalau kita bilang Maryam, di dalam bahasa Indonesia berubah enggak? Enggak, tetap dia. Tapi dalam bahasa Arab berubah. Dia perempuan. Bahasa Indonesia boros banget. Ci, ro, lu, patma, 6, tu, walu, sanga, 10, 11, rolas, 12. Bahasa Arab cuma 2 huruf. Apa itu? Hiya. Dia satu perempuan. Kalau Maryam sama Fatimah lagi di rumah atau lagi di mana, lagi di jalan, berubah jadi apa? Huma. Mereka 2 perempuan.
Kalau Maryam, Fatimah, Khadijah berubah lagi jadi apa? Hunna. Mereka perempuan bertiga. Nah sekarang kalau orangnya di depan kita, Muhammad di depan kita, Muhammad. Kita nyebutnya dia apa kamu? Kamu kan, karena di depan kita. Kamu laki-laki, bahasa Arabnya apa? Anta. Muhammad sama Abbas, sama Ahmad di depan kita. Kita manggilnya apa? Kalian berdua. Kalian berdua, bahasa Arabnya apa? Antuma. Muhammad, Abbas, Ahmad di depan kita. Kita manggilnya apa? Kalian, antum. Kalian bertiga. Terus sekarang pindah ke perempuan. Maryam. Maryam kalau kita panggil di depan kita manggil dia apa? Anti. Anti. Kamu satu perempuan. Kalau Maryam sama Fatimah lagi di depan kita manggilnya apa? Antuma. Kalau Maryam sama Fatimah sama Khadijah bertiga di depan kita manggilnya apa? Antunna. Nah, kalau saya bisa laki-laki bisa perempuan, kalau tergantung yang bicara. Saya bahasa Arabnya apa? Ana. Saya atau aku. Nah, kalau banyak saya, ada teman-teman lagi ngobrol, bahasa Arabnya apa? Nahnu. Kami atau kita. Udah paham? Ayo. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ada yang belum hafal ini? Nah, dari ini jumlahnya ada berapa? 14. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari 14 ini, asal udah hafal ini, nanti gampang. Coba kalau kita mau bilang misalkan kita bilang begini. Ahmad misalkan kita nanya, siapa namamu? Kan boleh siapa nama kamu, siapa nama kamu, siapa namamu. Boleh nggak dalam bahasa Indonesia? Siapa nama kamu? Betul? Boleh nggak siapa namamu? Boleh? Kalau bahasa Arab nggak boleh. Siapa nama? Kamu bahasa Arabnya apa? Kamu di sini berarti dekat kan? Kamu bahasa Arabnya apa? Ini anta itu kamu, ka itu mu. Kalau bahasa Indonesia boleh nggak? Siapa nama kamu? Boleh. Siapa namamu? Boleh.
Bahasa Arab nggak boleh masmu anta, ini nggak boleh. Harus pakai masmu ka. Ka ini sebagai perubahan bentuk dari anta. Kalau perempuan satu anti, kamu satu perempuan. Siapa nama kamu? Nggak boleh masmu anti, nggak boleh. Harus dirubah antinya jadi apa? Ki. Masmu ki. Siapa nama dia? Dia apa dia? Laki-laki? Huwa. Siapa nama dia? Siapa namanya? Bahasa Indonesia boleh nggak? Siapa nama dia? Boleh nggak? Kalau siapa namanya boleh nggak? Nah, huwa itu dia, nya itu hu. Nggak boleh masmuhuwa, nggak boleh. Berubah jadi apa? Masmuhu, dihapus wawunya. Kalau ini beda lagi ya. Yang penting paham. Nah, sekarang di situ di percakapan tadi, contohnya apa di situ? Masmu. Yang ada domir-domir yang udah di garis bawah apa aja di situ? Masmu. Apa artinya masmuka? Siapa namamu? Nama saya. Saya apa saya? Ana kan? Boleh nggak ismu ana? Boleh nggak? Nggak boleh. Ana diganti dengan apa? Iya. Ismi, nama saya atau namaku atau nama saya. Nah, ini tadi domir apa kemarin sudah kita tulis? Disebut domir jar muttasil. Kalau yang huwa humahum disebut domir apa kemarin? Rafa munfasil. Paham? Sekarang misalkan Bapak. Di situ apa lagi yang di garis bawah yang bercampur dengan domir? Bersambung dengan domir apa aja? Logoh ya. Logoh itu apa? Bahasa. Coba kita sandarkan logoh ke 14 domir ini. Bahasanya, bahasa mereka berdua, bahasa mereka. Bahasanya perempuan, bahasa mereka berdua, bahasa mereka. Bahasamu, bahasa kalian, bahasa kalian. Bahasamu, bahasa kalian berdua, bahasa kalian. Bahasa saya, bahasa kami. Ayo. Lugotu hu. Lugotu dibuang tanwinnya. Kalau mau disambung ke domir, tanwinnya buang. Bahasa dia berarti apa? Berarti di sini dibuang apa? Disambung lugotu hu. Bahasa mereka berdua lugotu huma. Bahasa mereka laki-laki banyak.
Bahasa dia perempuan. Bahasa mereka. Bahasa mereka banyak. Bahasa kamu. Lugatu. Bahasa kalian. Bahasa kalian banyak. Bahasa kamu perempuan. Bahasa kalian berdua perempuan. Bahasa kalian banyak. Kunna. Bahasa saya. Bahasa kami. Nah, domir-domir ini kalau sudah bergabung dengan isim, ini isim bahasa. Disebut domir apa kemarin? Jar muttasil. Di situ apa lagi yang di garis bawah? Kan kemarin disuruh garis bawah, apa garis atas? Apa aja? Gak di garis bawah ya? Apa? Zamili, ismi. Kan itu suruh garis bawah kan? Zamil, zamil itu artinya teman. Zamili berarti artinya apa? Teman? Zamili. Teman dia, coba kita sandarkan ke sini. Teman dia berarti apa? Zamiluhu, zamiluhuma, zamiluhum, zamiluha, zamiluhuma, zamiluhunna, zamiluka, zamilukuma, zamilukum, zamiluki, zamilukuma, zamilukunna, zamili, zamiluna. Zamilukunna, zamiluna. Iya, zamiluna. Kan langsung kena zamiluna. Iya, zamiluna. Terus apa lagi yang di garis bawah? Apa? Abu. Abu ya? Abuka. K di sini berarti siapa? Kamu kan? Ayahmu. Kalau ayah dia? Abuhu, abuhuma, abuhum, abuha. Ingat-ingat, berubah dia kalau udah ada kata depannya. Ini kalau nggak ada kata-kata di depannya begini ya. Kalau ada kata di depannya dia berubah. Yang tadinya huwa jadi hu. Ulangi. Abu, 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 ab. Makanya manggil suami jangan abi, berarti ayahku gitu kan. Apa lagi? Apa artinya ummuka? Ibumu. Berarti mana dia? Ini kan ibumu. Laki-laki kan? Kalau kita sandarkan ke sini. Ummuhu, ummuhuma, ummuhum, ummukha, muki, kuma. Tuma jadi kuma ya. Mukunna, muna. Ummuna.
Yang berubah itu kalau ini nih ana jadi ummi. Apalagi yang di garis bawah? Zaujuha. Artinya apa zaujuha? Suami. Mana berarti? Nih. Ha itu kan berarti ya. Suaminya. Enggak mungkin suamihu, zaujuhu. Ya bisa sih, kalau ini bisa. Tapi bahasa Indonesia enggak bisa. Suaminya. Nyanya laki-laki, enggak boleh. Istrinya. Berarti dia suaminya. Coba sekarang kita ganti dia dengan istri. Zauj itu boleh artinya istri, boleh suami. Zauj. Enggak harus pakai ta. Zaujatuhu. Enggak mesti. Enggak mesti pakai ta. Zaujuhu juga artinya istrinya. Ya. Sekarang jangan kita rubah. Cuma nanti gantinya istrinya bukan suaminya ya kan? Ayo. Zaujuhu. Artinya berarti apa? Istrinya. Zaujuhuma. Jadi ingat, zauju itu bisa berarti suami, bisa berarti istri. Ulangi. Zaujuhu. Zauju. Gak mungkin bareng dong. Masa suami, kecuali poligami dia kan? Ini kan poliandri. Istri mereka berdua, nggak mungkin kan? Nah, itu berubah jadi azwajuhuma. Boleh nggak wanita menikah dengan dua laki-laki dalam satu waktu? Tapi kalau laki-laki? Asik, alhamdulillah. Berarti mengizinkan kan? Itu perkara lain. Kecuali 3 laki-laki, yang 1 meninggal, yang 2 meninggal, yang 3 meninggal. Berarti suaminya bertiga kan? Tapi kan nggak dibarengin. Ini udah meninggal, tinggal 1 tuh. Ya, zauju ha. Kalau ini nggak masalah kalau ini. Boleh nggak? Zaujuhuma, boleh nggak? Boleh. Misalkan Maryam sama Fatimah, suaminya 1, boleh nggak? Boleh. Zaujuhunna. Zaujuka. Berarti artinya apa di sini? Istrimu apa suamimu? Istrimu, kamu. Kalau kuma nggak boleh zauj. Kan 1, istri kalian berdua. Harus berubah. Azwajukuma. Azwajukum. Kum. Kalau ini zaujuki, suamimu. Ini kan kamu. Kok masih nya sih? Nya yang ini nih. Dulu bahasa Indonesia ini berapa sih? Azwajukuma. Azwajukun. Suamiku berarti zauji. Suami kami zauju. Nah, kalau istrinya 4, suaminya 1. Zaujuna. Kok jadi contohnya jangan zauj dah. Bisa beda bisa enggak? Contoh bahasa. Bahasa enggak mungkin berubah. Contoh kita orang Indonesia, bahasanya 1 kan bahasa Indonesia. Ini berubah enggak nih lughah? Berubah enggak? Enggak berubah. Emang bahasa, kecuali kita punya banyak bahasa. Maksudnya kita mau menceritakan bahasa saya ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris yang saya miliki misalkan. Ada yang enggak berubah, contoh ibu. Ibu kan 1. Misalkan punya anak 10. Ya berarti umuhu, umuhuma, umuhum. Ibu mereka, ibu dia, ibu mereka berdua, ibu mereka banyak. Ibu yang enggak harus berubah. Kecuali orangnya berbeda-beda, beda ibu. Berarti ini berubah. Ummahat. Ummun jamaknya apa? Ummahat. Ummahat itu artinya ibu, atau emak. Ummahat itu ibu-ibu, bukan ummat. Tapi kalau untuk binatang bukan ummahat tapi ummat.
Misalkan ibunya kucing, nggak boleh ummahat, ibu-ibu, tapi ummat, induk, ini artinya induk kucing. Masa kita mau disamain ummahat sama kucing sama? Beda. Ibu-ibu itu ummahat. Kalau induk binatang, ummat, beda. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab, Ibu. Bukan cuman belajar tahsin, belajar fikih. Bahasa Arab juga penting, semuanya penting. Paham? Nah, yang penting ini apal dulu, Bu. Huwa, huma, hum ini apal dulu. Nanti kok berubah ya? Huwa jadi hu. Huma nggak berubah. Hum nggak berubah. Hiya jadi ha. Huma nggak berubah. Hunna nggak berubah. Anta nih, Bu, berubah, Bu. Anta jadi ka. Antuma berubah juga jadi kuma. Antum berubah juga jadi kum. Anti jadi ki. Antuma jadi kuma. Antunna jadi kunna. Ana jadi i. Rumahku berarti apa? Baiti. Anakku ibni. Bajuku komisi. Tanganku yadi. Namaku ismi. Kayak gitu-gitu, Bu. Paham gak? Mudeng apa mubeng? Coba sekarang saya mau masing-masing ngasih contoh PR. Masing-masing bikin penyandaran. Ini namanya penyandaran ya. Ini namanya idhofah. Ini namanya apa? Idhofah. Bahasanya, bahasaku, bahasamu, itu namanya penyandaran. Coba sekarang ibu-ibu bikin penyandaran idhofah dengan kata-kata. Ini udah ya? Sekarang bikin penyandaran kayak tadi dengan kata-kata ini. Baitun, rumah. Qalamun, pulpen. Ummun, ibu. Abun. Tapi kalau abun, kalau disandarkan dia jadi abu. Negara, baladun. Iya. Iya, sandarin ke 14 domir. Pilih 3. Dari kata-kata ini pilih 3. Semua mau? Contoh baitun. Ayo, baituhu. Baitu huma, baitu hum, baitu ha, baitu huma, baitu hunna, baitu ka, baitu kuma, baitu kum, baitu ki, baitu kuma, baitu kunna, baiti, baituna. Yang berubah jadi kasroh cuman kalau baiti, Bu. Selain baiti tetap dhammah. Paham? Yang jadi kasroh cuman kalau pas baiti. Jangan baitui, nggak boleh. Baitui. Baiti. Selain itu baituhu, baituhuma, baituhuma, hum. Paham? Ya, cukup sampai di sini. Pekan depan kumpulin pakai kertas A4. Harus paham. Kalau nggak paham saya udah capek, Bu. Berbusa.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.